Korps Marinir merupakan pasukan tempur elit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang lahir pada tanggal 15 November 1945. Hingga tahun 2020 ini, dalam rentang waktu yang tidak singkat, Korps Marinir telah banyak berperan dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, maka sangat dibutuhkan dengan adanya kendaraan tempur lapis baja yang menunjangnya. Nah, ini dia 12 macam dan jenis kendaraan lapis baja yang digunakan Korps Marinir pada tahun 2020. Akan tetapi sebelumnya kami ingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini akan tetap terus menambah wawasan untuk kalian. BMP-3F. BMP-3 series adalah kendaraan tempur yang diproduksi oleh Rusia. Sebagai negara yang banyak dikucilkan oleh banyak negara lain, Rusia berusaha memperkuat militernya. Mereka membuat tank canggih yang mampu bekerja dengan maksimal. Salah satunya BMP-3F milik Korps Marinir. Yang membuat tank BMP-3F lebih gahar dari saudara satu pabrikannya adalah kemampuan amfibinya. Tank yang biasanya hanya bekerja di darat mampu bekerja di lautan dengan cukup baik. Hal ini bisa dilakukan karena BMP-3F dirancang untuk mampu melakukan penyerangan baik di darat maupun di lautan. Segala medan dapat diterjang tanpa membuat kendaraan tempur ini menjadi rusak. Kendaraan ini mampu menangkis ombak hingga level 2 tanpa membuat kendaraan lapis baja ini bergerak. Dalam sebuah misi yang dilakukan, BMP-3F mampu bertahan hingga 7 jam tanpa mengalami gangguan pada sistemnya. Secara keseluruhan, persenjataan yang dimiliki oleh tank BMP-3F terdiri dari peluru kendali dan non-kendali. Dari dua jenis ini, akhirnya terpasanglah meriam kanan otomatis dengan kaliber 30 mm, peluncur roket berkaliber 100 mm, dan mitraliur kaliber 7,62 mm. Penggabungan dari senjata ini membuat kemampuan tank ini berjalan dengan maksimal. Dari segi perawatan, tank ini sangatlah mudah untuk dirawat. Oleh karena hal tersebut, Indonesia saat ini memiliki sebanyak 54 unit BMP-3F yang siap digunakan dan belum termasuk 22 unit yang telah dipesan saat penandatanganan kontrak tahun 2019 lalu. PT-76. Tank amfibi PT-76 secara resmi masuk ke Indonesia sejak tahun 1962. Saking tuanya, tank buatan Rusia ini kenyang akan medan tempur seperti Operasi Dwi Kora, Operasi Timur Timur, dan penyerangan terhadap gerakan Aceh Merdeka. Pada tahun 1990, beberapa tank amfibi PT-76 yang masih layak pakai mengalami pembaharuan atau retrofit. Pembaharuan ini meliputi penggantian mesin diesel 4 silinder V6 Rusia dengan mesin diesel 2 tak 6 silinder jenis DDA V92T turbocharged buatan Amerika Serikat. Penggantian ini memungkinkan PT-76 dapat melaju di jalan raya dengan kecepatan hingga 58 km per jam, di jalan biasa 35 km per jam, dan di medan terbuka 40 km per jam. Meskipun demikian, kecepatan saat berenang baik ke arah muka ataupun ke belakang masih sama dengan spesifikasi aslinya. Meriam tank ini juga telah diganti. Dari meriam D56TM di-upgrade menjadi meriam jenis Cockerill MK3A2 kaliber 90 mm buatan Belgia. Meriam buatan Belgia ini memiliki jangkauan tembakan sejauh 2,2 km dan pada penembakan tunggal mampu mencapai 6 km. Sementara itu, senapan mesin DSHK diganti dengan FNGP-MG kaliber 7,62 mm buatan Belgia. Meskipun telah berusia tua dan mengalami serangkaian pembaharuan, namun PT-76 terbukti merupakan alutsista yang handal dan bandel. Kiranya cukup beralasan jika PT-76 Indonesia dijuluki Battle-Proven. Saat ini, Indonesia memiliki 90 unit tank PT-76 yang siap digunakan pasukan Marinir Republik Indonesia.
BMP-2. BMP-2 adalah tank tipe EPC atau Armor Personal Carrier berkualifikasi MVB. BMP-2 sejatinya bukan produk baru. Tank ini dibeli bekas oleh pemerintahan RI dari Ukraina dan Slovakia pada tahun 1998 dalam beberapa gelombang pengiriman. Menurut Kerry Plowright dari lembaga riset IDF 2008, disebutkan Indonesia kini memiliki 40 unit BMP-2. Sebagai sebuah EPC, BMP-2 memiliki bekal senjata utama yaitu kanon otomatis 2A42 kaliber 30 mm. Selain manjur menghantam sasaran di darat, kanon 30 mm sangat efektif untuk menghajar sasaran di udara seperti helikopter dan pesawat berkecepatan rendah. Sebagai gambaran, kanon 30 mm BMP-2 dapat memuntahkan 200 hingga 300 peluru per menit. BMP-2 dapat membawa 340 amunisi high eksplosif kaliber 30 mm. Canggihnya lagi, kanon 30 mm dilengkapi dengan stabilizer sehingga dapat membidik sasaran secara akurat saat melaju dengan kecepatan 35 km per jam. Sudut kubah dapat berputar secara cepat 360 derajat dan sudut elevasi laras hingga 74 derajat. Semua ini menjadikan BMP-2 handal untuk menghajar sasaran helikopter. BTR-80A. Berbeda dengan panser-panser buatan Eropa Barat dan Amerika, BTR-80A besutan Rusia tampil lebih garang dengan bobot lebih dari 13 ton. Panser ini jelas memiliki efek serangan yang dahsyat. Belum lagi pamor keluarga BTR-80 yang sudah kesohor sebagai kampiun di berbagai medan perang. Di Indonesia, panser amfibi andalan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini hanya ada sejumlah 12 unit. BTR-80 adalah pengangkut personel lapis baja beroda 8x8 yang dirancang KBP Tula dengan pabrik Arzamas Plant di Rusia. BTR-80A secara resmi memperkuat Korps Marinir TNI Angkatan Laut pada tanggal 15 November 2002 dan ditempatkan di 2 resimen kavaleri marinir yakni di Surabaya dan di Jakarta. Komponen senjata utama panser ini adalah mitraliur 2A72 koaksial kaliber 30 mm dengan daya tembak 330 butir peluru per menit dan senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm x 39 dengan untaian 2000 butir peluru berjarak tembak 1500 meter serta tak ketinggalan 6 pelontar granat asap yang digunakan untuk kamuflase tempur. LVTP-7. LVTP-7 merupakan tank amfibi yang didapatkan Indonesia dari program hibah dari negara Korea Selatan. LVTP-7 dirancang dengan desain roda rantai yang memungkinkan dapat berjalan di dalam air. Rampur ini tergolong unik, sebab LVTP-7 terlihat bongsor dengan bobot mencapai 30 ton. Jadilah LVTP-7 sebagai rampur amfibi dengan bobot terberat yang dimiliki Korps Marinir saat ini. Bobot rampur ini tentu saja bukan tanpa alasan. LVTP-7 sanggup membawa 25 personel bersenjata lengkap dengan tambahan 3 awak kabin di dalamnya. Sebagai senjata andalan, LVTP-7 mempercayakan kehandalan SMB atau senapan mesin berat Browning M2HB kaliber 12,7 mm. Secara teori, rampur ini biasa memuat hingga 1200 peluru kaliber 12,7 mm. Tapi bisa juga SMB ditungkar dengan pelontar granat kaliber 40 mm dengan tipe peluru M430 serta LVTP-7 memiliki lapisan baja standar yaitu setebal 5 cm. Saat ini, Indonesia memiliki tank amfibi LVTP-7 hanya 15 unit saja. Walaupun dari segi jumlah sangatlah sedikit, LVTP-7 buatan Korea Selatan ini semuanya sudah di-upgrade ke versi AAV-7A1. LVTP-7 sangat pas dioperasikan dari kapal jenis LPD atau Landing Platform Dock seperti KRI Surabaya dan KRI Makassar. BTR-4M.
BTR-4M untuk Korps Marinir merupakan kasta tertinggi dari keluarga BTR. Kubah BTR-4M milik Indonesia ini adalah jenis kubah parus yang menggabungkan 4 tipe senjata sekaligus. Senjata utamanya adalah Cannon otomatis 30 mm seperti yang terpasang pada Rampur BMP-2 yang sudah terbukti handal untuk menggasak berbagai macam sasaran. Untuk anti-infanteri, disediakan senapan mesin 7,62 mm dan pelontar granat 30 mm AGS-17. Sementara untuk melawan tank, BTR-4M dibekali rudal anti-tank barrier yang terletak di sisi kanan kubah. Dengan jarak efektif sampai dengan 4000 meter, BTR-4M memiliki kesempatan untuk melumpuhkan main battle tank lawan. Kendaraan tempur dari Ukraina ini hanya dimiliki Indonesia sejumlah 5 unit saja. BTR-50. BTR-50 adalah salah satu alutsista milik Korps Marinir yang sudah berusia lanjut alias parubaya. Umur Panzer amfibi ini bila dihitung dari masa kedatangannya sudah cukup tua, sebab sudah beroperasi di tanah air sejak 1962. BTR-50 dibeli dari Uni Soviet bersama dengan tank amfibi legendaris Marinir yakni PT-76. Kedua alat tempur ini memang diimpor dalam menyongsong operasi Trikora. Di negeri asalnya, BTR-50 mulai beroperasi sejak tahun 1955. Meski sudah berusia tua, BTR-50 Korps Marinir sudah melalui tahap retrofit atau pembaharuan. Beberapa spare part yang sering mengalami keausan akibat penggunaan antara lain hull body arm dan wheel hub, track idler, hub idler, rear, shock absorber, superior wheel, sprocket, track, suspension, front shock absorber melalui kerjasama antara Departemen Pertahanan dengan PT Pindad. Selain retrofit, BTR-50 kini juga dilengkapi dengan instrumen tambahan seperti alat pemadam kebakaran, sistem elektrik, alat pengatur suhu, alat komunikasi antar bagian, GPS, dan Night Google Vision. Pada umumnya, BTR-50 berasal dari dua negara yaitu BTR-50P dari Rusia dan BTR-50PK dari Ukraina. Untuk mengamankan NKRI, BTR-50 yang ada di lingkungan marinir berjumlah 82 unit. Awalnya, kabin berkapasitas 20 orang pasukan bersenjata lengkap tidak memiliki penutup kabin. Baru pada tahun 1960 dengan alasan guna mendongkrak proteksi penumpang, maka varian BTR-50 dilengkapi dengan tutup kabin. Varian terakhir inilah yang sampai sekarang dipakai Korps Marinir TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. AMX-10P dan PAC-90. Tank AMX-10P PAC-90 Korps Marinir dengan Cannon 90 mm yang dibeli dalam kondisi baru dari Prancis pada tahun 1981 ini dimiliki sebanyak 10 unit. Sedangkan sebanyak 24 unit lainnya merupakan kendaraan amfibi pengangkut pasukan yaitu AMX-10P. Dengan letak mesin di kanan depan, AMX-10P mengalami beberapa hambatan pada saat melaju di laut. Kemampuannya ini masih jauh dari kemampuan kendaraan tempur dari Rusia jenis PT-76 dan BTR-50P yang juga dioperasikan oleh Korps Marinir. Karena alasan tersebut, kendaraan seri AMX-10P ini tidak lagi dioperasikan di laut namun hanya untuk tugas-tugas operasi di darat. AMX-10P PAC-90 adalah tank modern berkemampuan amfibi dengan turret TS-90, sementara cannonnya dipilih jenis Giat CS-90F 90 mm Hex Velocity dengan amunisi hulu ledak tipe HEAD atau High Explosive Anti-Tank, HIFRAG atau High Explosive Fragmentation, EPFSDS atau Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot, dan peluru asap. PT-3F.
Dari segi rancangan, jelas ada kesamaan antara BMP-3F dan BT-3F. Hanya saja pada BT-3F, posisi kubah Cannon diganti sebagai kompartemen bagi 14 pasukan. Sementara konfigurasi pengemudi masih sama dengan seri BMP-3F, yakni berada di bagian tengah. Seperti BMP-3F, di sisi kanan dan kiri pengemudi terdapat dua kursi dengan dua palka untuk kru cadangan. Dua kru cadangan ini berperan sebagai penembak senapan mesin 7,62 mm. Terdapat satu pucuk senapan mesin PKT 7,62 mm di sisi kanan rampur. Dengan adopsi RCWS, maka salah satu fungsi dari kru cadangan sebelah kiri berperan sebagai pengendali senapan mesin RCWS. BT-3F memiliki bobot 18,5 ton, panjang 7 meter, lebar 3,3 meter dan tinggi 3 meter. BT-3F dibangun dari konstruksi baja berlapis aluminium yang menyediakan ruang aman bagi awak dan personel dari tembakan senjata ringan dan serpihan artileri. Secara umum, lapisan baja BT-3F berada pada level 4 yang dapat diartikan dapat menahan terjangan proyektil kaliber 12,7 mm dan 14,5 mm dengan jarak 200 meter. Fitur lain yang menjadi standar di BT-3F adalah sistem perlindungan pada Nubika, pendeteksi kebakaran pada kompartemen dan mesin, serta Firefighting Equipment System. Pada BT-3F, kendali kubah senjata dilakukan lewat kamera yang didukung sensor thermal dan laser untuk mendukung operasi di malam hari. Dengan kemampuan putar 360 derajat, laras senjata di kubah RCWS dapat bergerak vertikal mulai dari sudut -5 sampai 60 derajat. Kecepatan pergerakan reaksi laras senjata ini mulai dari kecepatan 0,03 derajat per detik sampai dengan 40 derajat per detik. Untuk fungsi samaran dan pelarian, pada bagian depan pada sisi kiri dan kanan terdapat masing-masing 3 pelontar granat asap. Saat ini, Indonesia telah memesan sebanyak 21 unit BT-3F dari Rusia dari hasil penandatanganan kontrak tahun 2019 lalu. K61. K61 merupakan kendaraan angkut amfibi yang dimiliki marinir yang cukup legendaris. Dijuluki dengan istilah si penyambung lidah operasi amfibi ini, usianya sudah mendekati 60 tahun selama beroperasi di Indonesia. Kendaraan tempur ini telah banyak mendukung operasi tempur dan berperan aktif dalam beberapa kali operasi kemanusiaan seperti evakuasi saat terjadinya bencana banjir. Meski berusia lanjut, K61 masih terawat sangat baik. K61 memiliki peran utama untuk membawa senjata artileri dari kapal jenis LST atau Landing Ship Tank atau LPD atau Landing Platform Dock hingga menuju area daratan. Bobot maksimal K61 adalah 14.000 kg dengan berat di air 9.550 kg dan berat di darat 12.550 kg. Untuk dapur pacu, saat berenang K61 mengandalkan dua buah propeller yang berukuran besar. Dengan dua buah propeller ini, K61 mampu melaju maksimum 8 hingga 10 km per jam di air. Sedangkan di darat, kendaraan tempur ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 36 km per jam. Saat ini Indonesia memiliki 10 unit K61 yang dalam kondisi baik dan siap digunakan. PTS-10. PTS-10 merupakan kendaraan angkut amfibi atau sama seperti seri K61 namun dengan dimensi yang lebih besar. PTS-10 berasal dari Uni Soviet dan dibuat oleh pabrik State Soviet Factories pada awal tahun 1965. Dari segi kemampuan, PTS-10 merupakan kendaraan tempur dengan dimensi super bongsor dan dapat bermuatan maksimal seberat 10 ton. Dalam beragam latihan, Korps Marinir sering menggunakan kendaraan ini sebagai pengangkut truk dan cannon 105 mm dari Landing Ship Tank dan Landing Platform Dock ke bibir pantai. Selain mampu membawa truk dan kendaraan sekelas jeep, dengan ukuran yang raksasa, PTS-10 bisa membawa 75 personel bersenjata lengkap dalam sekali angkut. Berkat adopsi roda rantai, PTS-10 tak kesulitan melahap medan off-road yang berat sekalipun.
Proses loading dan unloading pun cukup mudah dilakukan lewat palka di belakang kendaraan. Saat ini, Indonesia memiliki unit PTS 10 sebanyak 6 unit yang siap digunakan. Nah, itu dia kendaraan lapis baja yang digunakan Korps Marinir pada tahun 2020. Jika terdapat kekurangan tentang kendaraan lapis baja yang digunakan Korps Marinir, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Subscribe channel ini apabila channel ini kalian rasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton.